Setelah kata-kata ke-8 keluar, semua terdiam. Masalah saat ini sepertinya berasal dari Xiao Yan. Dengan bantuan 8 berhasil dipindahkan ke tubuh Liu. Aku merasa malu untuk mengatakannya. Aku akan memberikan armor iblis ini kepada orang lain, setelah dilemparkan. Saya tidak tahu kapan itu jatuh ke tangan Taixu. Liu Chang menghela nafas dan berpura-pura sangat menyesal. Xiao Yan mencibir, saya hanya tidak menyangka Liu masih membuat alasan enggan seperti itu. Karena Liu ingin berdalih tidak perlu, lagi pula, tidak ada gunanya jika Xiao Yan putus. Lebih baik memberikan bantuan kepada Liu, memang begitu, armor Dewa Virtual Taixu saya ditiru dan digunakan oleh Moki Armor. Aku hanya tidak menduganya ternyata Moki Armor pernah datang dari Sensi. Xiao Yan berkata perlahan, pernyataan ini mempunyai makna yang mendalam, meskipun Xiao Yan dan Liu tidak berselisih secara verbal, namun yang jelas, permusuhan antara kedua belah pihak tidaklah kecil. Dan 8 di sini untuk mengipasi api, itu sebenarnya tidak membantu siapapun, jelaskan saja alasannya, intinya tidak ada yang tersinggung, tapi kali ini saya harus berterima kasih kepada Ba atas keterus-terangannya. Ini lebih bermanfaat bagi Xiao Yan bahkan Xiao Yan pun berbohong, lalu 6 kebohongan didahulukan 8 tidak berkata apa-apa lagi. Sampai saat itu hingga saat ini, setiap orang mempunyai penilaiannya masing-masing. 9, aku akan menyusun kembali baju besi ini. Dikombinasikan dengan Moki Armor sebelumnya, telah meningkat pesat. Saya membuat keputusan sendiri, kemampuan untuk memadukan api ditambahkan ke armor ini. Saya kira Anda adalah seorang alkemis semoga bisa digunakan. 8 mengubah topik. Xiao Yan bertanya dan mengangkat alisnya sedikit. Bagaimana menjadi lebih natural, sesuai dengan keinginannya Xiao Yan, tidak menyangka Ba akan begitu perhatian. Tidak sia-sia, dan Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan ramuannya. Kelihatannya saya khawatir pidato yang saya sampaikan, 8 tahun lalu tidaklah bodoh. Dan dengan sengaja pasti sudah menebak identitas Xiao Yan, tentu saja, saya juga menebak identitas Liu. Apa yang dia katakan mungkin untuk membantu Xiao Yan. Ungkapkan identitas Liu, Liu datang lebih awal dari Xiao Yan, tentu saja, dan mungkin telah berbohong banyak sebelumnya. Terima kasih itulah yang saya inginkan, meskipun saya belum memiliki nyala api yang cukup kuat, aku akan pergi mencarinya nanti, agar lebih baik dalam menggunakan armor, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kedengarannya tepat 8. Obat mujarab yang kamu percayakan telah dimurnikan. Setelah pertemuan itu, saya akan menyerahkan kepada Anda. Ini hanya sebuah rasa hormat untuk membalas. Untungnya, Xiao Yan meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan itu dengan lancar. Bagus terima kasih, nada suara Ba sedikit menyenangkan. Tentu saja berita inilah yang ingin didengar Ba. Pemurnian retret jangka panjang, sulit menemukan waktu untuk menemukan alkemis tingkat tinggi, saya perlu menggunakan ramuan ini kali ini, haha saya hanya perlu baju besi untuk membantu saya jika ada kesempatan, kami akan selalu bekerja sama, Xiao Yan tertawa pelan. Setelah 8 selesai berbicara lalu giliran Xiao Yan yang berbicara. Berbicara tentang ramuan 4 dan 5 ramuan yang Anda percayakan untuk disempurnakan telah selesai. Kemudian transfer ke keduanya, Xiao Yan berkata perlahan 4 dan 5 segera merespon dan mengucapkan terima kasih. Sekarang setelah Xiao Yan mengetahui identitas Si, tiba-tiba saya mengerti, mengapa Si mempercayakannya untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Mengapa kita harus menyempurnakan pil penawar racun? Ada kekurangan yang ekstrim dari alkemis di dunia kuno yang abadi dan iblis. Kualitas pil detoksifikasi yang dibuat oleh penyulingan keempat ini tidaklah rendah. Jelas sekali Si mungkin telah menemukan beberapa alkemis untuk dicoba sebelum ini. Tak satu pun dari mereka berhasil disempurnakan. Itu sebabnya aku mempercayakan Xiao Yan ke alam dewa kekacauan. Saya berasal dari Taixu, sudah dikatakan sebelumnya tujuannya sekarang adalah merebut Sensi.
Inilah cara Taiksu bertahan hidup, kami tidak punya pilihan, sekarang saya masih dalam pengasingan. Jadi saya tidak tahu informasi lainnya. Xiao Yan menjawab dengan tenang, dan sekali lagi ditegaskan bahwa dia berasal dari Taiksu, ini sama saja dengan memberi Liu Yi unjuk kekuatan lagi. Meski tidak ada penjelasannya sebenarnya, asal kamu tidak bodoh, tidak sulit menebak dari percakapan tersebut, apakah kebenaran diungkapkan atau tidak lagi penting. Ini sepertinya telah menjadi hubungan yang tidak bersahabat antara Liu dan Xiao Yan. Mereka tampaknya tidak ingin terlibat. 9 Bolehkah saya mempercayakan Anda untuk menyempurnakan ramuan lainnya? Jika diperlukan atau Anda bisa mengimbanginya dengan bantuan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, 4 kemudian berkata, tentu, namun, saya masih belum bisa memberi Anda waktu pemurnian yang tepat untuk saat ini. Jawab Xiao Yan. Karena semakin banyak ramuan ilahi yang dimurnikan, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri untuk menyempurnakannya. Agak sulit, namun kesulitan seperti ini membuat Xiao Yan merasa sangat baik, itu membawanya kembali ke perasaan memurnikan ramuan. Dan Anda juga bisa mendapatkan resep ramuan bermutu tinggi ini, dari tangan mereka mungkin akan ada kesempatan untuk menggunakannya nanti, misalnya, si memberi pil pemecah racun Xiao Yan Tianling. Ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan saat dia berurusan dengan Ning Yao nanti. 9 Bisakah Anda membantu saya memperbaikinya juga? Saat ini Liu, yang menurut Xiao Yan tidak akan berbicara lagi saat ini, sebenarnya berbicara perlahan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua orang terdiam, semua orang sepertinya menunggu jawaban Xiao Yan. Tentu perang dunia, bahkan jika aku menunggu pertempuran di masa depan, tapi tidak sekarang, jadi kita masih bisa menjalin hubungan kerjasama untuk sementara, Xiao Yan berkata dengan murah hati. Saya tidak tahu apakah Liu benar-benar ingin menyempurnakan ramuan itu. Masih punya rencana lain, tapi jika Anda menolak sekarang maka itu membuktikan bahwa Xiao Yan takut. Sebaliknya, semakin sedikit rasa takut saya. Hal terakhir inilah yang semakin saya khawatirkan. Xiao Yan menyetujui tugasnya untuk memurnikan obat. Setidaknya lihat apa yang ingin disempurnakan ramuan Liu. Mungkinkah menemukan petunjuk tentang Liu di dalam ramuan? 9 Saya melihat Anda cukup pandai dalam memurnikan obat. Apakah Anda ingin saya bekerja sama? Saya punya beberapa resep di sini. Kami telah mengumpulkan cukup bahan obat. Tentu saya sebenarnya tidak membutuhkan ramuan ini, tapi saya menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Hadiah yang diterima sebagai imbalan, aku 3% dan kamu 7%, bagaimana? Qi lalu berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya, sedikit hal ini dapat memecahkan masalah produksi sendiri dan pemasaran mandiri. Serahkan pada Qi untuk menanganinya, tapi ada masalah, lalu berapa harga obat mujarab tersebut dijual? Semuanya terserah pada Qi. Xiao Yan berpikir sejenak, segera dia berkata, hal ini juga bisa terjadi, tapi menurut saya tidak pantas untuk membaginya. 28 poin. Ucap Qi lagi, tidak. 19. Ahem, itu bukan ide yang bagus, bukan? Qi kian terbatuk 2 kali. Yang ingin saya katakan adalah, ramuan yang telah berhasil dimurnikan dapat mencetak 4 atau 6 poin. Kalian berempat dan aku berenam, tapi ada premisnya, itu pasti harga jual obat mujarab yang sebenarnya. Jangan berbohong sedikit pun, Xiao Yan berkata perlahan. Setelah kata-kata itu jatuh sedikit diam, tampaknya Xiao Yan mengkhawatirkan hal ini. Jangan khawatir, saya melakukan perjalanan melalui banyak dunia, yang terpenting adalah kepercayaan. Anak-anak dan orang tua tidak tertipu. Qi berkata dengan serius, itu bagus, ada sesuatu yang bagus untuk dikatakan. Semakin banyak sesuatu yang hilang semakin aku suka membicarakannya, tapi aku memilih untuk percaya bagaimanapun. Di alam dewa kekacauan setiap orang sangat dapat dipercaya satu sama lain, tidak ada keraguan tentang hal ini.